teduhan akan setiap janji-janji Tuhan yang terus ada dalam setiap pribadi kita. Amin. Syukur. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Amin Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Kami menikmati Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Ku kepadamu. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Singer saja pujikan pujian ini. Mari jemaat Tuhan kita menikmati Bapa yang setia dalam setiap kehidupan kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Dia selalu ada buat setiap hidup kita. Walaupun rindu, sampai kita boleh terus menikmati yang seperti Tuhan Yesus. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Ku kepadamu. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada hamba-Nya. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Ku kepadamu. Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Ku kepadamu. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Kiranya kami juga belajar dari firman-Mu Tuhan untuk tetap setia seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu ini dan berkatilah kami semuanya, agar kami semua diberkati dan kami semua dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Hari ini Engkau memberikan kepada kami telinga dan hati seorang murid yang rela diajar oleh firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus kiranya memimpin pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat beribadah new normal.
Baik, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kesetiaan yang mewarnai kehidupan kita seperti Kristus. Nah, saudara, hari-hari ini memang kesetiaan itu sangat langka. Karena kesetiaan sangat langka, maka ikatan keluarga, ikatan persaudaraan, ikatan persahabatan jadi mudah dikhianati oleh karena ketidaksetiaan. Tapi pada saat ini kita sebagai orang Kristen, kita ingin belajar dari Allah kita yang setia. Saudara bisa membaca dalam 2 Timotius 2 ayat 13 yang ada di Warta Jemaat yang bagian depan itu ya. Saya tadi melihat di bagian depan sudah ada. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah kita memiliki satu sifat yang menempel di dalam dirinya, berbeda dengan manusia. Manusia itu tidak ada sifat kesetiaan di dalam dirinya, tetapi Allah memiliki sifat kesetiaan di dalam dirinya. Karena itulah dikatakan, walaupun kadang-kala kita tidak setia, Tuhan tidak bisa menyangkali dirinya, dia akan tetap setia. Nah, tetapi kita bersyukur bahwa Roh Allah diberikan dalam kehidupan kita. Kita memang tidak bisa setia secara manusia, tetapi ketika Roh Allah diberikan dalam kehidupan kita, maka Roh Allah itu memproduksi kesetiaan, memproduksi buah atau karakter kesetiaan dalam kehidupan kita. Jadi kalau seorang Kristen setia, sebenarnya itu semata-mata oleh karena Roh Allah lah yang memberikan kita kemampuan untuk memiliki karakter seperti Allah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan setia? Kalau didefinisikan di dalam Alkitab, kesetiaan itu biasanya dibedakan antara kesetiaan Allah dengan kesetiaan kita. Ya hampir mirip sih pemahamannya. Tapi kalau berbicara kalau kesetiaan itu dikaitkan dengan Allah, maka kesetiaan Allah itu berarti sifat Allah yang dapat dipercaya, yang memegang teguh semua janji atau sumpahnya. Jadi begitu kata Allah setia, maka itu berarti bahwa Allah memegang janji. Allah teguh, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu yang disebut dengan Allah setia. Ulangan 7 ayat 9 mengatakan, sebab itu, Ulangan 7 ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara, di dalam Alkitab ada satu sebutan istilah bahasa Ibrani yang mengatakan chesed gitu. Kata chesed itu berbicara tentang kasih sebenarnya. Kasih agape. Tapi kalau di dalam Alkitab itu diartikan kasih Allah itu selalu ada kata kasih setia. Mengapa seperti itu? Karena kasih Allah, begitu Allah mengikat perjanjian karena kasihnya, maka dia tidak akan beranjak dari kesetiaannya kepada kita. Itulah mengapa sebabnya jangan pernah saudara berpikir untuk mengingkari perjanjian dengan Allah atau meninggalkan iman saudara. Saudara akan rugi. Karena hanya Tuhan Yesus yang kita punya, yang benar-benar akan setia kepada kita. Sekalipun kita menjadi tua, sekalipun kita menjadi sakit, sekalipun tidak ada orang yang menemani kita di masa-masa kita mengalami kesulitan atau kekurangan. Tetapi Allah kita tetap Allah yang setia. Amin. Jadi karena itulah kita pegang Allah itu kuat-kuat. Jangan pernah lepaskan dia apapun juga, entah karena teman hidup, karena pekerjaan, karena ekonomi, karena apapun, jangan sampai lepaskan saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, yang dapat dipercayai, yang selalu memegang janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janji, walaupun itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya. Nah, bagaimana ketika kesetiaan dikaitkan dengan manusia, dengan orang? Kesetiaan manusia itu berarti sifat teguh dalam memenuhi tanggung jawabnya dan setia dalam menepati janji dan perkataannya. Orang yang disebut setia di dalam Alkitab yang jelas-jelas keluar dari mulut Allah
itu adalah Musa dan Daniel. Musa disebut sebagai orang yang setia di dalam segenap rumah Allah. Apa yang dimaksud setia? Karena Musa menjalankan tanggung jawabnya. Ketika dia diberi tugas, diberi kepercayaan oleh Allah, dia menyelesaikannya dengan baik. Demikian juga dengan Daniel. Ini yang saya kutip dari Daniel ya. Daniel 6 ayat 5. Daniel 6 ayat 5 mengatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Satu kali pembesar-pembesar merasa iri dengan kedudukan Daniel. Mengapa? Karena Daniel ini adalah orang buangan budak, bukan orang pribumi. Tapi Daniel diberi kepercayaan menjadi istilahnya menteri-menteri, jajaran menteri-menteri yang dipercaya oleh raja yang sangat dekat dengan raja. Bagaimana caranya menjatuhkan Daniel? Dan satu kali mereka berusaha mencari kesalahan dari apa yang dilakukan oleh Daniel. Daniel ini dipercaya untuk mengelola satu bidang, saya tidak tahu dia bidang apa pada waktu itu. Tetapi setiap kali pembesar yang lain berusaha mencari malam, siang, pagi. Dan tentunya pada waktu itu walaupun tidak ada CCTV, mereka punya mata-mata di semua tempat. Tapi mereka tidak menemukan kesalahan. Kenapa? Karena Daniel itu setia, Alkitab katakan. Berarti ini berbicara karena Daniel itu ketika dia diberi kepercayaan, dia menjadi orang yang dapat dipercayai. Dia menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip kesetiaan. Sebenarnya kata setia itu punya arti apa dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan kalau saudara ingin saudara menjadi orang yang setia? Nah, yang paling sering dipakai untuk menggambarkan tentang kesetiaan itu adalah cerita perumpamaan tentang talenta. Matius 25. Saya akan menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan kesetiaan. Perumpamaan tentang talenta. Sorry itu ayatnya salah itu ya. Ayat 14 sampai dengan 30. Nah, mungkin bisa direvisi. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Nah, saudara perhatikan di dalam, saya tidak membacakan karena ayat ini cukup panjang. Kalau saudara yang tahu ceritanya, jadi ada seorang tuan yang mempunyai satu ladang ya, satu usaha ya yang harus dikerjakan. Nah, satu kali tuan ini mempunyai tugas ke luar negeri dan dia mempercayakan kepada pegawai-pegawainya yang ditinggal ini. Dia diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dikatakan di dalam ayat itu, hamba yang dipercayakan ini diberi talenta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi masing-masing dari setiap hamba ini mempunyai kemampuan yang berbeda dan tuannya yang tahu. Sama seperti kita. Kita mempunyai talenta atau karunia yang berbeda-beda. Kepercayaan yang berbeda-beda. Tergantung dari kemampuan yang kita punya. Ada orang yang dikaruniai kekayaan sehingga sangat kaya. Ada orang yang sudah berusaha setengah mati juga biasa-biasa saja gak bisa kaya. Itu bicara tentang kepercayaan. Nah, kenapa saya tidak bisa kaya seperti orang itu? Karena Tuhan tahu kemampuan kita untuk mengelola. Kalau kita kemudian diberi kepercayaan, satu perusahaan yang asetnya miliaran, kemudian kalau kita tidak cakap mengelolanya, kita juga bisa bangkrut dan itu membuat kita jadi stres ya. Jadi karena Tuhan tidak mau anak-anaknya stres, jadi Tuhan membuat kita nyaman dengan yang Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kemudian mereka dibiarkan mengusahakan, diberi kepercayaan untuk melakukan usaha atau mengerjakannya. Tiba pada waktu tuannya kembali dari luar negeri dan tuannya meminta pertanggungjawaban. Maka yang membawa 5 talenta mendapatkan 5 talenta lagi. Jadi mereka mempunyai 10 talenta. Yang 2 menjadi 4. Yang menarik saudara ya dalam cerita ini. Sengaja dibuat ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Yang 5 mengerjakannya jadi 5, yang 2 mengerjakannya jadi 2.
jadi 4. Yang 2 tidak dituntut untuk mengerjakan 5. 2 tetap mengerjakan 2 karena kemampuannya 2. Dan ketika dia melakukannya semua, maka Tuhan ini mengatakan kepada mereka, engkau adalah hamba-Ku yang baik dan setia. Karena itu masuklah dalam kerajaan-Ku. Nah, tetapi berbeda dengan yang 1 talenta. Dia tetap datang dengan 1 talenta. Nanti kita akan membahas di sini secara khusus hal itu. Nah, dari cerita ini, saudara, ada prinsip-prinsip kebenaran tentang kesetiaan atau unsur-unsur kesetiaan yang dibahas. Yang pertama, saudara, orang yang setia adalah orang yang dapat dipercayai. Pada waktu tuannya ini membagikan talenta itu, tuannya pastilah mengatakan, apakah engkau bersedia? Tidak mungkin Tuhan langsung kasih kalau hamba ini tidak bersedia bekerja buat dia. Jadi kalau saudara perhatikan, orang yang setia ketika dia mengatakan, ya aku bersedia, ya lakukan gitu. Makanya di dalam Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayat ini mengatakan bahwa ketika kita diberi kepercayaan, atau ketika saudara memiliki majikan di luar yang bukan di gereja, dan majikan saudara mengatakan, apakah engkau mau bekerja kepadaku? Begitu kita tanda tangan kontrak, sign kontrak. Itu menunjukkan bahwa saudara mengatakan, ya aku bersedia bekerja. Konsekuensinya apa? Ya saudara bekerja. Menjadi hamba di perusahaan itu. Ketika saudara diberi tawaran oleh gembala sidang untuk mengatakan, apakah saudara bersedia menjadi guru sekolah minggu? Ya, saya bersedia. Kalau saudara tidak bersedia, ya bilang tidak. Saya sungkan sama tante. Tante ini kalau menawari itu dengan lembut, apalagi tante itu sudah mendoakan, jadi saya segan menolak, jadi saya terima. Tapi saya ini sebenarnya tidak suka. Ya jangan katakan ya. Terus terang saja, katakan tidak. Kalau ada seorang teman kita mau minta tolong, dan saudara tidak bisa menolong dia, jangan sungkan katakan tidak. Saya dulu sangat susah kalau menerima orang mengatakan tidak kepada saya. Begitu saya minta tolong, kalau orang itu menolak, saya rasa kayak, kok bisa? Dia bisa kok, dia tidak mau menolong saya. Kenapa? Karena saya dulu tipenya orang yang selalu mau menolong orang. Walaupun itu bukan tugas saya. Suruh apapun saya mau. Akibatnya saya menjadi orang yang tidak punya boundaries istilah sekarang. Tidak punya batas-batas. Kadang-kala saya overload pekerjaan saya dan pekerjaan saya tidak jadi maksimal. Apa yang saya lakukan sendiri tidak maksimal. Gara-gara apa? Gara-gara saya suka melakukan pekerjaan orang lain, menolong orang lain dan tidak bisa mengatakan tidak. Nah, ketika saya banyak belajar dan ada yang menasihati saya untuk belajar mengatakan tidak, saya baru belajar. Bukan saja saya belajar mengatakan tidak gitu kalau saya tidak bisa, tapi saya juga belajar untuk menerima apabila orang mengatakan kepada saya tidak, menolak saya. Itu tidak mudah. Tetapi kita harus belajar menghormati keputusan orang. Kalau orang itu mengatakan tidak, ya sudah. Daripada dia mengatakan ya tapi tidak melakukan. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang dapat dipercayai. Begitu dia mengatakan A, ya A. Begitu dia mengatakan, oke, saya bersedia menolongmu. Ya tolonglah gitu. Saya nanti mau, apakah engkau bisa datang ke rumahku nanti mendoakan anakku? Saya sibuk sih. Ya saya usahakan ya. Nampaknya saya bisa. Ya kalau enggak bisa bilang aja enggak bisa, enggak apa-apa. Saya tidak bisa kali ini. Tapi saya akan atur waktu. Kalau saya bisa, saya akan ngomong kepada saudara. Nah, itu jauh lebih baik. Jadi, kalau saudara perhatikan ayat ini, jika iya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu menolong orang Kristen untuk belajar tidak mengingkari janji.
Saya ingat waktu saya muda. Ketika banyak cowok-cowok yang masih mendekati saya. Mereka semua pada datang dengan janji di kaum muda dulu ya. Ada yang janji nanti, satu kali nanti kalau kamu sama saya akan memberikan kepada kamu, saya akan memberikan kepadamu satu kali nanti mobil. Ada yang mengatakan ini, saya akan selalu menemani kamu dan sebagainya. Ketika sekarang saya tidak memilih menjadi pacarnya, ya sudah. Dia tidak menjadi sahabat saya, tidak mau menolong saya, tidak mau menemani saya. Susah ya. Kadang-kala kita itu suka untuk mengumbar janji agar orang memperhatikan kita atau menerima kita. Tapi sebenarnya ketika kita tidak mampu untuk menggenapinya, lebih baik jangan ucapkan janji. Nah, saudara, ada seorang utusan gerejawi yang satu kali akan pergi menjadi misionaris di Amerika Selatan. Dan dalam satu wawancara radio ditanya dia, apa yang akan kamu lakukan di sana? Maka dan utusan gerejawi ini mengatakan dalam wawancara itu, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Cukup. Ya. Mungkin pewawancaranya atau reporternya ingin mengetahui apakah dia punya proyek apa, proyek A, proyek B, proyek C terhadap pelayanan perintisan yang ada di Amerika Selatan. Tapi misionaris ini menjawab dengan kata yang simpel, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Nah, sangat menarik. Apakah kita melakukan apa yang kita katakan? Alkitab membahas ini dengan kuat karena apa? Karena ini adalah ciri kesetiaan kita kepada orang maupun kepada sesama. Orang yang melakukan apa yang dia katakan, ini istilahnya adalah orang yang berintegritas. Integritas itu bicara tentang keutuhan, integral, utuh. Di depan dan di belakang sama. Yang saya katakan kepada saudara dengan yang saya katakan di belakang saudara sama. Apa yang saya katakan, itulah yang saya lakukan. Itu namanya integritas. Orang-orang Kristen harus memiliki integritas di dalam kehidupannya. Saya percaya ketika orang Kristen adalah orang yang dapat dipercayai perkataannya. Perbuatannya juga adalah perbuatan yang sesuai dengan yang dikatakan. Kalau dia mau melakukannya, dia akan melakukannya. Maka orang-orang Kristen yang seperti ini adalah orang-orang Kristen yang tidak perlu susah-susah mencari pekerjaan, saudara. Orang akan mudah untuk mempercayakan kepercayaan kepada saudara. Nah, oleh sebab itu juga orang Kristen tidak perlu bersumpah. Dulu waktu saya muda, mungkin sekarang sudah tidak terlalu ya. Kalau yang seangkatan dengan kita. Zaman dulu tuh setiap ngomong apa mesti sumpah loh. Sumpah. Aku enggak melakukan sumpah, swear. Sekarang mungkin sudah berkurang gaya seperti itu. Dulu tuh selalu setiap ngomong apa-apa selalu ada kata sumpah. Dan ketika saya belajar Alkitab ini, maka Alkitab ini mengajarkan kepada kita, enggak perlu bersumpah sebenarnya. Kalau kita menjadi orang yang dapat dipercayai, ngomong apapun, tidak perlu orang harus dibuktikan dengan kata sumpah, harus diyakinkan dengan sumpah. Orang akan mempercayai apa yang kita katakan. Ada satu pertanyaan juga yang kadang-kala terpikir dalam pikiran kita. Bolehkah kita kredit? Orang Kristen tidak boleh berhutang, betul. Karena kalau saudara berhutang, maka saudara akan menjadi hamba dari orang yang memiutangi saudara. Tetapi kadang-kala berhutang tidak terelakkan. Saya dulu punya prinsip dengan saya tidak berani berhutang. Sampai akhirnya ketika saya sudah menjelang masa pensiun ini dan tidak ada rumah. Satu kali Pak Kip Sorbo dia cerita, kami di Amerika, kalau kami tidak kredit, kami tidak akan pernah punya rumah. Dan dia sarankan kepada dosen-dosen untuk punya rumah sebelum pensiun. Ya, jadi kami itu kadang-kadang terlalu nyaman di saat itu karena ada rumah. Tapi kita disarankan sekarang sebelum masa pensiun harus punya rumah supaya keluar ada rumah begitu. Dan itulah kemudian terbuka dalam pikiran kita, oh kalau begitu boleh ya. Dan kita mulai kredit. Nah,
Sebenarnya masalahnya bukan masalah hutangnya, saudara. Bukan masalah kreditnya. Tetapi yang jadi masalah adalah apakah orang Kristen dipercayai untuk membayar hutangnya. Kadang-kala kita mudah berhutang tapi susah mengembalikan. Lupa, belajarlah menjadi orang yang dipercayai. Tidak perlu kita harus ditagih dulu baru kita bayar. Kadang-kala kan pada waktu kita jalan gitu ya dengan teman, beli ini tapi lupa nggak bawa uang. Dan mau nggak mau kan, tolong dong pinjamin dulu karena ini ada benda yang saya perlukan. Dan kita dipinjami oleh teman kita. Pertanyaannya, kita tunggu dia nagih. Siapa tahu dia tidak ingat sama hutang kita. Ataukah kita berinisiatif katakan, tak bayar ya. Besok ya. Begitu besok, sudah harus ingat. Aduh saya itu lupaan Bu. Tulis kalau begitu. Tulis di HP dan buat alarm. Saya harus bayar utang 1.000. 1.000 pun sudah harus berpikir bahwa itu adalah hutang. Ingat, orang Kristen adalah orang yang setia. Artinya dia dapat dipercayai. Orang yang setia adalah orang yang bertanggung jawab. Apa artinya tanggung jawab? Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati dan sampai selesai atau tuntas. Setiap orang Kristen adalah orang yang dapat dipercayai dan bertanggung jawab atas setiap keputusannya. Ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi. Begitu saudara mengatakan ya, saudara berarti ini keputusan saudara. Berarti saudara harus bertanggung jawab. Ketika seorang suami, calon suami, kekasih mengatakan, aku mau menjadikan engkau istriku dalam segala suka dan duka dan sebagainya. Kan kita buat komitmen itu ya, buat janji setia. Pada waktu kita punya janji itu kepada pasangan kita, kita harus bertanggung jawab. Karena itu yang kita yang memutuskan. Enggak lah, saya dulu menikah itu loh karena didorong oleh orang tua saya. Sebenarnya saya enggak cinta. Nah itu, kalau enggak mau nikah ya jangan nikah. Tapi kalau saudara nikah hanya karena dorongan orang tua, kemudian saudara punya alasan. Setiap hari tidak pulang ke rumah, misalnya jarang pulang ke rumah. Istrinya tidak diberi uang makan, tidak dipelihara dengan baik. Atau istri tidak mau tunduk kepada suami. Nah itu risiko dari keputusan kita. Nah itu sebabnya mengapa orang yang setia adalah orang yang bertanggung jawab atas keputusannya. Begitu kita mengambil kata ya, maka saya akan bertanggung jawab. Saya akan melakukan tugas saya dengan sepenuhnya. Kalau ketika saya dipanggil untuk menjadi dosen Sati, dan saya mengatakan saya tanda tangan, oke saya bersedia. Pada waktu saya bersedia menjadi dosen Sati, saudara tugasnya apa? Harus mengajar. Ternyata di dalam mengajar itu tidak hanya ngomong, saudara. Saya harus mengoreksi paper anak-anak. Saya harus buat persiapan pada waktu saya mengajar. Seandainya saya ini kan pinter ngomong. Biasanya guru itu pinter ngomong. Wah, saya pinter ngomong. Saya nggak usah persiapan. Atau saya tidak usah koreksi pekerjaan. Toh muridnya nggak tahu. Yang penting nilai keluar. Saya lihat papernya dari depan. Wah, ini anak ini biasa pinter. Saya kasih 80. Ya, ini males sih. Kayak seket. Ya, kalau saya melakukannya dengan setengah-setengah dan tidak dengan sungguh-sungguh, saya bukan orang yang bertanggung jawab. Sekalipun orang melihatnya di luar, kelihatan bertanggung jawab. Karena perumpamaan ini menggambarkan bahwa setiap orang itu bertanggung jawab kepada tuannya. Dan tuannya siapa? Yang mempunyai kerajaan surga, yaitu raja kita, yaitu Tuhan kita. Memang kita bertanggung jawab kepada orang, gembala kita, kepada majikan kita, kepada kalau saya rektor saya, Pak Gatut, saya bertanggung jawab kepada beliau. Tetapi lebih daripada itu bukan hanya manusia nih, kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Perhatikan saya tadi ngomong, yang punya satu talenta tidak saya bahas tadi. Kenapa? Yang orang yang punya satu talenta tadi, kalau saudara saya
jawabannya ya ketika dia diminta pertanggungjawab pada ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Orang yang bertanggung jawab, yang tidak bertanggung jawab adalah seperti orang yang punya 1 talenta ini. Dia bersedia menerima talenta itu. Dia tidak menolak. Makanya raja itu, tuannya itu katakan, seharusnya kamu bilang dari awal. Kalau kamu tidak mau mengerjakan, ya jangan kerjakan. Bilang, kalau kamu bilang dari awal, maka aku akan berikan kepada yang mau mengerjakan. Tapi hamba ini beralasan. Orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang selalu menggunakan alasan untuk melakukan tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawabnya atau tugas yang diberikannya tidak tuntas, dia selalu menyalahkan orang lain, dan dia selalu excuse gitu, membela diri, menyalahkan orang lain dan membela diri. Tidak. Kalau saudara diberi tugas, sekalipun saudara itu mendelegasikan kepada orang, itu adalah tugas kita. Saudara harus berani pasang badan dan katakan, aku yang bertanggung jawab. Walaupun itu dikerjakan oleh bawahan saudara, karena saudara yang memberi tugas kepada bawahan. Ini adalah orang yang bertanggung jawab, yang melakukan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Yang selanjutnya, unsur yang lain dari kesetiaan itu adalah ketekunan. Kata tekun berbicara komitmen dan konsisten. Kata komitmen itu berbicara tentang apa? Kalau aku mengatakan, ya aku akan mengabdikan diriku. Jadi berkomitmen untuk melakukan. Dan selain berkomitmen melakukan, orang yang setia dia akan melakukannya secara konsisten. Bukan begitu dikasih tugas ya pertama. Seperti orang jatuh cinta. Wow, melakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi lama-lama tidak melakukan. Berapa banyak dari saudara di awal tahun berkomitmen, saya akan baca Alkitab setiap hari 3 pasal. Karena kalau baca Alkitab 3 pasal, selesai 1 tahun, 1 Alkitab. Bulan pertama lewat. Bulan kedua menurun jadi 2 pasal. Bulan ketiga jadi 1 pasal. Bulan keempat baca Alkitab kalau ingat. Sibuk. Apalagi sudah urusan pajak, ini mau hitung pajak. Lupa baca Alkitab. Ingat bahwa orang yang setia adalah orang yang konsisten. Komitmen dan konsisten. Matius 25 ayat 21 yang di perumpamaan tadi. Ayat 21. Tuhan ini memuji kepada orang yang punya 5 talenta dan juga kepada 2 yang punya 2 talenta. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ini berbicara bahwa orang-orang yang setia itu dia akan tekun dengan apapun yang dipercayakan kepadanya sekalipun itu kecil. Dan begitu dia setia dengan kecil, dia tekun dengan yang sedikit ini, maka dia akan diberi tanggung jawab yang besar. Kalau saudara memang tidak mampu untuk baca 3 pasal, baca 1 pasal. Tapi itu dilakukan secara konsisten. Kalau saudara tidak bisa doa 1 jam, ya enggak apa-apa, doa 20 menit tapi konsisten. Itu namanya setia. Jadi ingatlah bahwa orang Kristen bukan hanya bisa memulai, tapi dia bisa menjalankan secara konsisten. Mazmur 101 ayat 6 mengatakan, Mazmur 101 ayat 6. Saya akan bacakan. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Amin.
Orang yang setia, orang itu akan melayani Tuhan dan diberi kepercayaan yang luar biasa. Orang-orang yang setia, Allah akan menjaga orang itu. Allah akan membela orang itu. Dan Allah juga setia kepada saudara yang setia. Kepada yang tidak setia aja Tuhan setia. Apalagi kepada orang yang setia. Saya akan menutup dengan satu cerita. Konon ada seorang insinyur menyewa seorang mandor untuk perusahaan konstruksi. Jadi insinyur ini memiliki reputasi sebagai seorang pembangun rumah yang berkualitas terbaik. Dia selalu menggunakan bahan-bahan terbaik di dalam membangun rumah dimanapun dia menjadi kontraktornya. Nah, ketika dia bekerja sama dengan mandor ini bekerja bertahun-tahun dengan dia dan tahu cara akhirnya bagaimana insinyur ini membangun sebuah rumah yang terbaik. Pada akhirnya si insinyur satu kali dia mempercayakan kepada mandor ini untuk membangun rumah dengan sejumlah uang tertentu dan dia diberi kepercayaan untuk membangun sendiri. Jadi si insinyur ini kemudian memberi sejumlah uang, bangun rumah. Kamu sudah tahu gaya saya, kamu harus membangun dengan bahan yang terbaik. Dan si mandor ini mulai mengerjakannya. Tapi dia berpikir kali ini aku tidak diawasi oleh bosku. Aku bisa membangun dengan kualitas yang sedikit lebih rendah. KW2. Tapi bangunannya dari depan kelihatan sama. Keramiknya sama. Tapi kualitasnya KW2. Tidak akan nampak. Bangunannya akan baik. Dan dia membangun itu. Dan ketika dia mulai membangun dan benar jadilah rumah yang sangat bagus. Dan dia bisa save money. Simpan uang. Ketika rumah selesai dibangun, si mandor meminta insinyur untuk memeriksanya. Bagaimana? Tolong Pak, periksa. Dan insinyur ini memeriksa, oh bagus sekali rumahnya. Si insinyur tidak tahu karena dari depan, nampaknya kelihatan indah. Hanya mandor yang tahu bahwa itu tidak dibangun dengan kualitas yang terbaik. Setelah rumah itu jadi, kunci diserahkan. Dan si insinyur ini katakan kepada mandor, Pak, engkau telah bertahun-tahun membantuku dan rumah ini kuserahkan padamu. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran si mandor? Yang ada adalah satu penyesalan. Dia berkata dalam hatinya, seandainya aku mengetahui bahwa rumah ini nantinya untukku, akan menjadi milikku, aku pasti akan menggunakan bahan-bahan yang terbaik. Tapi sekarang sudah terlambat. Tidak mungkin dibongkar lagi. Aku harus hidup di dalam rumah yang aku sudah bangun sendiri. Saudara, kalau saudara setia dan saudara mengerjakan dengan sungguh-sungguh setiap yang dipercayakan kepada saudara, maka saudara akan menerima dan menikmati apa yang telah saudara bangun. Mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mungkin saat ini kita memperhatikan orang di sekitar kita tidak setia dengan pasangannya. Tidak bertanggung jawab dengan keluarganya. Tapi hidup mereka nampak baik-baik saja. Mungkin ada di antara orang-orang yang saudara kenal tidak melakukan tugasnya dengan baik, tidak konsisten, tidak berkomitmen terhadap pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Dan kelihatannya hidupnya baik-baik. Tapi satu kali nanti, ketika kita berhadapan dengan Sang Tuhan yang sudah memberi kepercayaan kepada kita, yang sudah memberi tanggung jawab kepada kita, apakah yang akan kita jawab? Apakah Tuhan kita akan mengatakan kepada kita, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia? Ataukah sebaliknya, Dia akan berkata, mengapa engkau hanya bisa berjanji, mengapa engkau hanya bisa memulai, tapi engkau tidak menyelesaikannya? Mengapa engkau hanya bisa bernazar, berjanji kepadaku untuk melakukan, melayani dengan sungguh-sungguh, tapi engkau
engkau tidak melakukannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Mari kita meminta ampun kepada Tuhan untuk setiap hal yang membuat kita tidak bertanggung jawab untuk setiap apa yang kita lakukan. Kita akan nyanyikan sampai akhir hidupku, kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Bapa, engkau mengenalku lebih dari yang ku tahu. Kiranya saat ini Tuhan menyelidiki hati kita dan Tuhan mengenal hati kita. Dan kiranya kita belajar untuk setia dan mengaku di hadapan Tuhan. Dan minta Roh Kudus untuk mendatangkan kekuatan dan kemampuan akan menghasilkan buah roh. Agar Roh Kudus memberikan kesetiaan dalam hidup kita. Lebih dari siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku. Buatku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku berserah, tiada yang mustahil bagiku. Rasaku percaya, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya dan saya serahkan kepada Ibu Gembala Sidang yang akan berdoa buat kita. Bantu. Aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Rasaku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu dengan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab masih ada firman. Kami mengagumi Engkau sebagai Allah yang telah membuktikan pribadimu setia sampai akhir kehidupan. Di mana Engkau sendiri karena kasih-Mu telah mewujudkan pribadimu sebagai manusia yang rela mati bagi kami. Kesetiaan ilahi ini kiranya akan mewarnai setiap kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Allah penolong, hanya Engkau yang sanggup mewarnai kehidupan kami. Berkaryalah nyata, dan biarlah setiap pribadi kami boleh menjadi rekan sekerja, mengikuti pesan-pesan Allah dan menghidupi setiap benih firman Allah.
Dan dikuduskan kiranya nama Tuhan. Dan di dalam kekuatan kuasa nama Yesus, pada pagi hari ini kami memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau meteraikan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tersurat dalam pribadi kami. Mampukan kami menjadi jemaat yang setia, pengiring Kristus sampai detik yang terakhir kehidupan kami. Dikuduskan kiranya nama Tuhan, dan di dalam kekuatan kuasa nama Yesus, pada pagi hari ini kami menyerahkan semua rangkaian hidup ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.